Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 15 Juli 2023. Peringatan Santo Bonaventura, Uskup. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang pesan Yesus pada para murid untuk tidak takut pada mereka yang memusuhi. Hal ini disampaikan Yesus untuk mengingatkan para murid akan konsekuensi menjadi muridnya. Pada saat mereka memilih mengikuti Yesus, itu berarti mereka bersedia untuk dimusuhi oleh banyak orang. Lewat pesan ini Yesus mengingatkan bahwa selalu ada orang yang tidak suka dengan pewartaan Yesus. Bahkan ada yang membenci kehadiran Yesus. Tapi sebagai murid yang diutus oleh Yesus, mereka tidak perlu takut. Mereka harus berani mewartakan kebenaran Tuhan. Yang terpenting bagi mereka adalah selalu mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan utama mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi pesan kepada para murid karena Yesus sendiri sudah mengalami, bahkan karena pewartaan itu dia harus menderita di salib. Tapi Yesus tetap melakukan tugas-tugas itu. Bagi saya pesan ini tidak hanya untuk para murid, tapi juga berlaku untuk kita semua para pengikutnya. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Artinya kita ambil bagian dalam tugas pewartaan Kristus. Di sanalah kita akan berhadapan dengan situasi dunia yang sangat berbeda. Karenanya Yesus mengingatkan untuk tidak perlu takut memberikan kesaksian tentang dirinya. Tidak perlu berhenti untuk mewartakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebencian, ketidaksukaan pada ajaran Yesus akan selalu ada. Dimanapun akan selalu ada. Tapi kita tidak perlu takut untuk melakukan kebaikan Tuhan. Tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Karena Yesus adalah andalan kekuatan kita. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena pada saat Tuhan mengutus para murid, Ia tidak membiarkan mereka sendirian. Tapi Yesus selalu bersama mereka, menemani, menuntun, dan mendampingi mereka. Demikian juga pada kita. Ia tidak pernah akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan menyertai kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan dan kebenaran Tuhan jangan pernah berhenti diwartakan. Sebagai murid Yesus, jangan pernah takut untuk mewartakan sukacita dan kebaikan Tuhan.
Kita harus berani untuk menghadirkan wajah dan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.